semua, balik lagi di GP Media Channel bersama Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Soal yang pertama, gagasan utama dari paragraf di atas adalah, oke, kita cari gagasan utamanya ya. Kebetulan ini paragrafnya cukup pendek di sini ya. Hutan hujan tropis adalah salah satu ekosistem terkaya di dunia. Keberagaman hayati yang tinggi dan ekosistem yang kompleks membuatnya menjadi aset penting bagi keseimbangan ekologi global. Sayangnya, deforestasi dan aktivitas manusia lainnya mengancam keberlanjutan hutan hujan tropis. Oke, berarti ini tentang hutan hujan tropis yang keberadaannya itu penting, tetapi dia itu mengalami ancaman gitu ya dari kegiatan manusia gitu. Oke, coba kita lihat di sini keberagaman hayati hutan hujan tropis. Oke, kalau gagasan utamanya yang A, dia jelas kurang tepat gitu ya. Kemudian yang B, deforestasi sebagai ancaman terhadap hutan hujan tropis. Oke, hati-hati terjebak. Di sini bukan hanya deforestasi gitu ya, tetapi ada aktivitas manusia lainnya gitu. Jadi kalau misalkan yang B ini dia hampir benar tetapi kurang tepat. Kemudian yang C, keberlanjutan ekosistem hutan hujan tropis. Oke, bisa yang ini dijadikan sebagai gagasan utama ya. Di sini keberlanjutan, berarti kenapa ekosistem hutan hujan tropis itu harus berlanjut? Oke, tadi dijelaskan ya, karena ekosistemnya itu adalah ekosistem terkaya di dunia dan keberagaman hayatinya juga tinggi gitu ya. Tetapi ada gitu ya ancaman deforestasi dan juga aktivitas manusia lainnya gitu ya, sehingga mengancam keberlanjutan hutan hujan tropis. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C di sini, keberlanjutan ekosistem hutan hujan tropis sebagai itu gagasan utamanya. Nanti di dalam bacaannya itu bisa dijabarkan menjadi banyak hal gitu ya. Kalau yang D, kompleksitas ekosistem hutan hujan tropis, ini jelas kurang tepat ya. Kemudian yang E, aktivitas manusia di hutan hujan tropis, ini jelas kurang tepat juga ya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya, simpulan paragraf di atas adalah, oke, kita baca dulu paragrafnya tentang apa. Peningkatan suhu laut sebagai dampak dari perubahan iklim membawa risiko serius terhadap kehidupan laut. Organisme laut seperti terumbu karang sangat rentan terhadap pemanasan laut yang berlebihan. Seiring dengan peningkatan suhu, terumbu karang dapat mengalami pemutihan yang dapat merugikan ekosistem laut secara keseluruhan. Pemanasan laut juga dapat mempengaruhi pola migrasi ikan dan reproduksi plankton, memicu ketidakseimbangan dalam rantai makanan laut. Oke, berarti ini intinya tentang peningkatan suhu di laut ya. Dia mempengaruhi berbagai organisme laut gitu ya. Terutama di sini ada dibahas lebih lanjut itu adalah terumbu karang gitu ya. Kemudian ada juga pola migrasi ikan dan reproduksi plankton gitu ya. Kita lihat simpulan yang paling tepatnya yang mana? Yang A dulu. Organisme laut sangat rentan terhadap pemanasan laut yang berlebihan. Oke, ini bisa kita keep dulu ya. Coba kita lihat dulu yang lain. Pemanasan laut dapat merugikan ekosistem laut, terutama terumbu karang. Oke, ada di sini ya. Kita keep juga yang ini. Kenapa? Karena di sini terutama gitu. Kemudian di sini penyebab utama pemutihan terumbu karang adalah peningkatan suhu laut. Oke, ini jelas kurang tepat juga ya. Ini bacanya tidak semuanya membahas terumbu karang. Kemudian yang D, peningkatan suhu laut mempengaruhi pola migrasi ikan dan reproduksi plankton. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Kemudian yang E, risiko perubahan
iklim terhadap kehidupan laut sangat serius. Oke, ini jelas kurang tepat juga. Oke, sisa 2 jawaban antara A atau B di sini ya. Yang A, organisme laut sangat rentan terhadap pemanasan laut yang berlebihan. Nah, di sini organisme lautnya ya, itu tidak disebutkan organisme laut apa saja. Sementara di laut itu sendiri sangat banyak organisme laut. Tadi organisme laut yang disebutkan di dalam bacaan itu ada terumbu karang, ada pola migrasi ikan, dan juga reproduksi plankton ya. Itu organisme lautnya. Berarti yang A dia kurang tepat gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Pemanasan laut dapat merugikan ekosistem laut, terutama terumbu karang gitu ya. Jadi pemanasan laut itu dia seperti halnya tadi sudah disebutkan di sini, membawa risiko serius terhadap kehidupan laut. Berarti ekosistem lautnya dia dapat terpengaruh gitu ya. Nah, di sini terutama terumbu karang, memang yang paling banyak dibahas di bacaannya itu adalah terumbu karang ya. Untuk migrasi ikan dan reproduksi plankton dia hanya disebutkan di akhir saja. Jadi kalau misalkan di sini disebutkannya terutama terumbu karang itu masih betul ya, teman-teman. Maka kita pilih jawabannya itu adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, oke, kita lihat dulu bacaannya. Hutan koral merupakan ekosistem yang kaya akan kehidupan. Hutan koral menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya. Selain itu, hutan koral memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Sayangnya, fenomena pemanasan global dan polusi laut telah mengancam keberlanjutan hutan koral di seluruh dunia. Bleaching atau pucatnya warna koral akibat suhu air laut yang tinggi menjadi salah satu dampak serius dari perubahan iklim. Oke, itu bacaannya ya. Gagasan utamanya tentang apa? Kita lihat dulu yang A. Keberlanjutan hutan koral di seluruh Indonesia. Oke, di sini bacaannya itu bukan hanya di seluruh Indonesia tetapi di seluruh dunia gitu. Karena percuma saja kalau misalkan hutan koral di Indonesia itu dia lestari tetapi yang di seluruh dunianya dia hancur gitu ya. Jadi yang ini kurang tepat. Kemudian pemanasan global dan polusi laut mengancam hutan. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Yang di sini itu adalah hutan koral. Kalau misalkan koralnya tidak disebutkan sehingga cuman hanya hutan saja di sini, itu berarti anggapan kita kepada hutan yang ada di darat gitu ya. Kemudian yang C, terancamnya hutan koral sebagai habitat berbagai spesies laut. Oke, bisa yang C dijadikan sebagai gagasan utamanya ya. Kemudian yang D, fenomena bleaching sebagai dampak perubahan iklim. Oke, ini kurang tepat juga gitu ya. Kenapa? Karena di sini bleaching itu sebagai kalimat penjelasnya gitu ya. Kalimat utamanya tetap tadi adalah terancamnya hutan koral sebagai habitat berbagai spesies laut gitu ya. Berarti udah ketemu nih jawabannya yang C. Cuman kita lihat dulu yang E ya. Peran penting hutan koral dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Oke, ini jelas kurang tepat juga. Hampir benar tetapi kurang tepat. Maka kita pilih jawabannya itu adalah yang C. Terancamnya hutan koral sebagai habitat berbagai spesies laut. Baru nanti dia dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas di dalam bacaannya. Oke, teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.